Kuasa kegelapan ternyata bisa mempengaruhi orang untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Halo guys, selamat datang lagi di channel Seya Sekata. Berasal dari kata Latin suicidium, dari suicedera, artinya membunuh diri sendiri. Adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian pada diri sendiri. Seringkali dilakukan akibat putus asa, depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, dan ketergantungan alkohol atau obat. Beberapa tempat menjadi terkenal karena menjadi langganan bunuh diri. Di antaranya Jembatan Golden Gate, Amerika Serikat, Hutan Aokigahara di Jepang, Beachy Head di Inggris, dan Jembatan Bloor Street di Toronto, Kanada. Ih, gatel-gatel, kebanyakan bulu. Tidurlah kau mataku yang indah. Ucapkan selamat malam bulan dan bintang. Mimpi indah menjelang, senyum terbayang. Siapa tuh yang belum subscribe? Di dalam agama tentu dilarang guys untuk bunuh diri. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam Injil Matius dikatakan Yudas menyesal karena mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Yudas akhirnya pergi gantung diri. Imam-imam memungut uang itu dan berkata, uang ini uang darah. Menurut hukum agama, uang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam tempat persembahan di rumah Tuhan. Lalu sesudah mereka sepakat, mereka memakai uang itu untuk membeli tanah yang disebut tanah tukang periuk. Tanah itu dipakai untuk kuburan orang-orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu dinamakan tanah darah dan juga disebut Akeldama. Kenapa seseorang mau bunuh diri? Beberapa contoh kasus karena tekanan psikologis, selalu dibebani rasa bersalah atau dosa, merasa putus asa, rendah diri, dan merasa tidak berharga. Lalu timbullah ide untuk menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Orang-orang sering bilang obat depresi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Tapi praktiknya nggak semudah itu. Katanya, jika tujuan hidupnya untuk kepentingan orang banyak, maka mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Jika tujuan hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka semakin bahagia. Sebaliknya, jika punya tujuan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, misalnya uang, kehormatan, kekuasaan, maka akan susah bahagia alias mudah depresi. Katanya, semakin percaya Tuhan, beban jadi lebih ringan. Semakin tidak percaya Tuhan, malah merasa beban hidup itu berat karena dipikul sendirian. Dan katanya, ketika berpikir positif, maka tidak mudah untuk putus asa, malah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, semakin berpikir negatif, katanya orang akan merasa seperti butiran debu, di mana hidupnya nggak penting untuk di dunia ini. Ya, dunia ini keras, seseorang bisa dibully, terkadang kita dihakimi sedemikian rupa. Ada banyak haters, bisa juga kehilangan orang yang disayangi. Belum lagi kepahitan kepada keluarga sendiri.
Bisa juga hilang harta, jatuh miskin, tanggung malu semalu-malunya. Bisa juga merasa berdosa, merasa bersalah yang berlarut-larut, sehingga jadi cenderung menghukum diri sendiri. Saya pernah ingat cerita ini. Dulu kita itu adalah sperma, salah satu sperma dari jutaan sperma yang bertarung antara hidup dan mati. Bentuknya seperti kecebong, belum berbentuk bayi. Kita semua adalah pemenang. Plus perjuangan kita ditambah survive selama 9 bulan dalam perut ibu kita. Bisa jadi waktu itu ibu kita mau aborsi karena satu dan lain hal. Bersyukur gak sih ternyata kita ini yang berhasil lahir. Dalam sebuah pertandingan, lolos dari babak penyisihan bukan berarti lawan menjadi lebih mudah. Masuk semifinal, masuk lagi babak final, sampai jadi pemenang itu adalah kesulitan yang bertingkat. Semakin tinggi level kesulitannya, semakin sulit lawannya. Mungkin apa yang bisa kita buat adalah mengasah diri, seperti pisau. Kalau tidak diasah menjadi tumpul dan tidak berguna. Harus diasah supaya lebih tajam, supaya lebih berguna. Katanya ketika kita hidup, Tuhan menitipkan beberapa skill atau passion. Jika skill itu digunakan untuk kepentingan orang banyak, maka kita menjadi berkat kemanapun kita pergi, sehingga kita akan merasa bahagia. Katanya bahagia itu sederhana, mengucap syukur. Dengan bersyukur bisa menghargai apa yang dimiliki. Ketika seseorang menghargai sesuatu, dia akan merawat dan menjaga. Sesuatu yang terawat, kualitasnya akan terjaga, dan itu salah satu trik melawan depresi. Fakta yang menarik adalah ketika sebagian orang tidak percaya adanya kuasa kegelapan yang ikut campur dalam kehidupan di dunia ini. Salah satunya adalah kemampuan roh jahat untuk mempengaruhi orang untuk bunuh diri. Katanya bisa mengenali seseorang yang terpengaruh kuasa gelap. Beberapa contohnya adalah: pertama, terlibat dalam okultisme. Lihat video saya di episode 1 dan 2. Yang kedua, kehilangan sukacita dalam kehidupan alias mengurung diri atau depresi. Yang ketiga, merasa ingin mati, ingin segera mati walaupun tidak ingin bunuh diri. Yang keempat, merasa berdosa yang berlarut-larut. Kelima, ketergantungan pada obat-obatan dan alkohol. Keenam, penyimpangan seksual. Ketujuh, terlibat dalam agama palsu atau sekte sesat. Iya sih, contoh-contoh ini seperti berada dalam lubang gelap, seperti terikat dan belum bebas, seperti dikuasai kuasa kegelapan. Jangan heran orang yang dekat dengan Tuhan juga mengalami pengaruh kegelapan seperti ini. Apalagi yang tidak dekat dengan Maha Kuasa, bahkan tidak percaya dengan Tuhan sama sekali. Sering dibahas, katanya ada sebuah solusi yang agak susah dilakukan. Pertama, kamu harus mengenali siapa yang Maha Kuasa itu, karena dialah kunci menuju kehidupan. Dialah pemberi sukacita, karena dialah hidup. Di luar dia, kamu berada dalam kegelapan. Kamu berjalan di jalan yang berbatu. Kedua, berdoa. Memohon lepaskan dari kuasa perasaan berdosa yang berlarut-larut. Yang ketiga, berdoa untuk meminta bantuan Tuhan melepaskan pengaruh kuasa kegelapan. Keempat, mengampuni orang yang jahat kepada kita di dalam doa. Seperti sebut namanya, memberkati orang yang jahat itu. Nah, itulah yang paling susah. Itulah solusi yang tidak mudah bagi banyak orang. Jika kalian masih depresi, jangan ragu untuk meminta bantuan psikiater. Mereka profesional dalam membantu masalah-masalah kalian. Akhir kata, orang yang sombong adalah orang yang merasa bisa hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain, bahkan tanpa bantuan Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kamu ikut Tuhan. Dia hanya mengajak, marilah ikutlah aku. Tanpa berkolaborasi dengan Tuhan, manusia bisa hidup sia-sia, cenderung untuk diri sendiri, tidak akan merasa bahagia. Sekalipun orang itu terkenal dan kaya, kalau hidup tanpa Tuhan, hidupnya terasa kosong.
banyak sekali artis yang mengakhiri hidupnya sendiri. Semuanya pilihan kamu mau yang mana? Mau ikut Tuhan apa jalan sendirian? Guys, semoga kita bisa menjalin hubungan, buka mata, buka telinga, serap pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kita satu hati, seia sekata, satukan pikiran, dan tujuan kita sama, mencerdaskan bangsa kita. Hidup damai, Indonesia maju. Like, share, and subscribe guys. Sampai jumpa.